Assalamualaikum semuanya, Alhamdulillah di channel Hidayah Official. Pada saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam, para malaikat banyak yang tak setuju dengan adanya penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Namun Allah Maha mengetahui, malaikat yang merasa lebih tahu dari Nabi Adam lalu ditantang untuk menyebutkan nama benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Namun sayang, malaikat tidak ada yang mampu menyebutkannya. Selanjutnya, Nabi Adam diperintahkan untuk menyebutkan nama-nama benda itu semuanya. Alhasil, Nabi Adam mampu menyebutkannya semua karena sebelumnya telah diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dahulu menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, lalu diberikanlah bentuk pada tanah itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, jasad Nabi Adam alaihissalam digeletakkan selama 40 malam. Di masa itu, iblis menghampiri jasad Nabi Adam dan memukulinya dengan kaki. Kemudian keluarlah suara seperti tembikar dari tubuh Nabi Adam alaihissalam. Waktu itu tubuh Nabi Adam berongga dan tak berisi. Kemudian iblis masuk ke mulut dan keluar dari dubur Nabi Adam, lalu masuk melalui dubur dan keluar lagi dari mulut Nabi Adam. Kemudian iblis berkata kepada para malaikat, "Janganlah kalian takut kepada makhluk ini, karena sungguhnya Tuhan kalian maha perkasa. Sesungguhnya makhluk ini berongga. Jika aku dapat menguasainya, niscaya dia benar-benar akan kubinasakan." Kemudian tibalah saat peniupan roh Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT lalu memasukkan roh Nabi Adam ke dalam jasad Nabi Adam dari atas kepala. Saat ruh Nabi Adam sampai di kedua matanya, maka seketika dapat melihat buah segar yang ada di dalam surga. Ketika ruh Nabi Adam sampai di perut jasad Nabi Adam, maka timbullah rasa ingin memakan buah yang ada di surga. Ketika ruh sudah masuk sempurna ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam, maka seluruh anggotanya dapat bergerak dan berfungsi seperti manusia pada umumnya. Setelah itu, Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan iblis untuk melakukan penghormatan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Seluruh para malaikat mentaati perintah itu. Sayangnya, hanya iblis yang membangkang. Iblis menolak perintah itu karena dia beranggapan bahwa dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan hanya dari tanah, sedangkan iblis dari api. Pembangkangan iblis lantas membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Iblis lantas mendapatkan laknat dari Allah dan diusir dari surga. Nabi Adam lantas Allah Subhanahu wa taala tempatkan di dalam surga yang indah dan sungguh nikmat. Keseharian Nabi Adam di surga dalam waktu yang cukup lama. Hal ini lantas menyebabkan Nabi Adam bersedih karena merasa sangat kesepian. Allah SWT mengetahui tentang kondisi Nabi Adam yang kesepian. Kemudian Allah SWT menciptakan seorang wanita yang akan mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT lalu menciptakan seorang wanita dari tulang rusuk Nabi Adam bagian kiri. Wanita itu lantas diberi nama Hawa yang merupakan ibunya seluruh umat manusia. Kemudian dihadirkanlah sosok Hawa di dekat Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam pertama kalinya melihat Hawa, maka hatinya begitu bahagia dan senang sekali. Nabi Adam dan Hawa lantas menikah dan bersama-sama menjalin ikatan hidup yang harmonis. Betapa senangnya Nabi Adam karena sekarang beliau tidaklah lagi sendirian. Nabi Adam dan Hawa akhirnya dapat hidup bahagia di surga bersama-sama dan menikmati segala fasilitas yang ada di dalam surga. Meskipun Nabi Adam dan Hawa diberi kebebasan hidup di surga, tetapi mereka harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang Allah SWT berikan. Allah SWT berfirman, "Hai Adam, bertempatlah tinggal kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-A'raf ayat 19. Allah SWT menjelaskan bahwa ada satu pohon terlarang yang tidak boleh mereka dekati apalagi dimakan. Buah itu adalah buah khuldi. Beberapa masa, Nabi Adam dan Hawa masih mampu dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Namun cobaan selalu ada. Iblis selalu memata-matai mereka. Iblis mencari tahu tentang apa kelemahan manusia. Kemudian iblis berhasil mengetahui bahwa kelemahannya ada pada nafsunya.
Iblis lantas berupaya membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi dengan segala cara. Buah khuldi adalah buah yang rasanya paling nikmat di surga waktu itu. Kelezatan buah di dunia tidak ada yang bisa menandingi kenikmatan buah khuldi. Iblis lantas merayu dan berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Iblis berupaya merayu Nabi Adam agar memakan buah khuldi dengan iming-iming hidup kekal selamanya. Nabi Adam awalnya kurang percaya, tapi lantas beliau berpikir, apakah benar apa itu ucapan iblis itu? Namun akhirnya Nabi Adam terpedaya dan mempercayai perkataan iblis. Nabi Adam alaihissalam lantas mendekati buah khuldi untuk memetik buahnya lalu memakannya. Setelah mereka berdua memakan buah larangan itu, pakaian surga yang mereka pakai lantas menghilang. Nabi Adam dan Hawa langsung otomatis telanjang bulat. Mereka lantas sadar akan kesalahannya melanggar larangan Allah SWT. Mereka lantas bingung dan merasa malu dengan kondisinya. Setelah itu, Nabi Adam dan Hawa mencari dedaunan untuk menutupi aurat-aurat mereka yang telanjang. Iblis akhirnya telah berhasil menghasut Nabi Adam dan Hawa hanya dengan embel-embel hidup kekal bahagia. Nabi Adam dan istrinya telah berani membangkang atas perintah Allah SWT dan lebih terberdaya dengan tipu daya iblis laknatullah. Allah SWT pun mengetahui perbuatan Nabi Adam dan Hawa. Allah SWT lalu berkata kepada mereka berdua, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Quran Surat A'raf ayat 22. Nabi Adam dan Hawa lantas menangis penuh malu dengan segala penyesalannya. Mereka memohon ampun kepada Allah SWT atas dosa dan kesalahan mereka. Namun karena takdir Allah, mereka berdua harus diusir keluar dari surga untuk menjadi pemimpin kehidupan di bumi nanti. Nabi Adam alaihissalam hidup di surga selama 100 tahun lamanya. Namun karena kesalahannya memakan buah khuldi sebab terbuai sumpah bujukan iblis, maka Nabi Adam dan Hawa akhirnya diusir dari surga. Hal ini bukan berarti sebab kesalahan Nabi Adam, namun karena sudah menjadi takdir Allah SWT. Peristiwa ini juga menjadi cermin atas tingginya ketaatan Nabi Adam ketika mendengar sumpah iblis yang mengatasnamakan Allah SWT, sehingga menjadikan Nabi Adam yakin atas perkataan iblis. Nabi Adam dan Hawa lantas menangis bertaubat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Lalu Allah SWT pun menerima taubat mereka. Allah SWT berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lainnya. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Allah SWT memerintahkan Nabi Adam, Hawa, iblis dan ular untuk keluar dari surga menuju turun ke bumi. Mereka saling bermusuhan. Nabi Adam dan Hawa akan terus bermusuhan dengan iblis dan ular. Berikut kisah lengkap diturunkannya Nabi Adam, Hawa, iblis dan ular dari surga. Namun sebelum masuk ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah islami. Al-Hafidh Ibn Asakir meriwayatkan dari Mujahid bahwa di waktu itu Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril dan Mikail untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari dalam surga untuk diturunkan ke bumi. Malaikat Jibril lantas mencopot sebuah tiara dari atas kepala Nabi Adam alaihissalam. Tidak hanya itu, malaikat Mikail juga melepaskan sebuah mahkota dari keningnya. Nabi Adam sangat ketakutan dan berusaha kabur di waktu itu. Beliau mengira kalau beliau hendak dihukum. Namun tidak terduga ada sebuah dahan pohon yang lantas mengait rambut Nabi Adam alaihissalam. Dalam kondisi ketakutan, Nabi Adam alaihissalam lantas menundukkan kepalanya seraya mohon ampun kepada Allah SWT. Nabi Adam lantas berkata, Ampuni aku. Allah SWT kemudian berfirman, "Apa kamu melarikan diri dariku?" Nabi Adam menjawab, "Bukan ya Rob, bukan. Tetapi sebab diriku merasa malu kepadamu, wahai penolongku."
Nabi Adam lantas menangisi surga selama 70 tahun lamanya. Tidak hanya itu, saking takutnya kepada Allah SWT atas kesalahannya, beliau menangis selama 70 tahun lamanya. Selanjutnya, tepat di hari Jumat, Nabi Adam dahulu dimasukkan ke surga, namun di hari itu pula Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Allah SWT kemudian menurunkan Nabi Adam, Hawa, iblis dan ular secara terpisah. Nabi Adam diturunkan di daerah India, namun riwayat lain mengatakan di Sofa. Sedangkan Hawa diturunkan di daerah Jeddah dan ada yang mengatakan di daerah Marwa. Sedangkan iblis diturunkan di Dustumyan, yaitu sebuah wilayah yang jaraknya tak jauh dari Basrah. Sedangkan ular diturunkan di daerah Asbahan. Ular adalah makhluk yang membantu iblis menyusup ke surga. Dahulu ketika iblis hendak masuk ke surga untuk memengaruhi Nabi Adam alaihissalam, dia dihadang oleh para malaikat. Walhasil, iblis tidak akan bisa menyusup ke surga karena keamanan yang ketat dari para malaikat. Kemudian, iblis mendatangi seekor ular berkaki 4 yang berperawakan bagus. Setelah itu, ular itu bersedia membantu si iblis. Iblis lantas masuk ke mulut ular itu sehingga sulit terdeteksi sinyal keamanan malaikat. Akhirnya, berkat ular itu, iblis lantas bisa lolos masuk ke surga dan berhasil membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Nabi Adam AS diturunkan di bumi India dalam kondisi telanjang dan hanya berkostum dedaunan saja. Peristiwa itu juga bersamaan dengan diturunkannya sebuah batu surga yang bernama Hajar Aswad. Batu itu merupakan batu surga yang awalnya berwarna putih dan indah. Namun setelah turun ke bumi menjadi batu hitam sebab kebanyakan dosa-dosa dari manusia. Selain itu, daun-daun yang dibawa Nabi Adam lantas ditanam di bumi sehingga tumbuhlah pohon-pohon yang indah dan baik. Tubuh Nabi Adam alaihissalam tidaklah sama seperti tubuh kita sekarang ini. Dahulu, tinggi Nabi Adam ibarat seperti pohon kurma yang menjulang tinggi. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dahulu Nabi Adam alaihissalam memiliki tinggi tubuh berukuran 60 hasta. Satu hasta adalah ukuran sekitar hampir 1 meter, yaitu sekitar 40 cm. Jika dikonversi, total tinggi Nabi Adam alaihissalam adalah hampir 30 meter. Manusia zaman dahulu memang memiliki ukuran tubuh yang lumayan besar dan tinggi dan juga berumur panjang. Dikisahkan, dahulu Nabi Adam AS memiliki umur hingga 1000 tahun panjangnya. Ketika telah diturunkan di bumi, Nabi Adam dan Hawa terpisah dengan wilayah yang sangat jauh. Di setiap hari-harinya, mereka berusaha selalu mencari satu sama lainnya agar dapat hidup bersama lagi. Kondisi bumi waktu itu sangat jauh berbeda dibandingkan surga. Di dalam surga sangat kaya akan kenikmatan dan kebahagiaan. Semua serba ada dan tersedia. Namun ketika menjalani hidup di bumi, Nabi Adam mengalami kesusahan dan duka yang amat payah. Nabi Adam harus berjuang mencari makanan apabila dia lapar. Ditambah lagi, keamanan di mana-mana mengancam, terutama serangan dari hewan buas. Selama ratusan tahun, Nabi Adam dan Ibu Hawa terpisah oleh hiruk-pikuk dunia yang luas dan menyakitkan. Namun akhirnya setelah penantian panjang, Nabi Adam dan Hawa akhirnya Allah SWT pertemukan mereka untuk pertama kalinya sejak diturunkan dari surga. Nabi Adam dan Hawa akhirnya bertemu di sebuah tempat yang sekarang dikenal sebagai nama Jabal Rahmah, artinya bukit kasih sayang. Momen pertemuan mereka pertama kali sangat mengharukan. Tidak terasa tetesan air mata bercucuran serta berlinang di kulit pipi mereka. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bersama-sama kembali merajut tali kasih cinta dalam keluarganya. Kondisi bumi waktu itu berasa terik dan panas, berbeda dengan kondisi surga yang sangat sejuk dan nyaman. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa kapas. Kemudian malaikat Jibril memberi kursus cara menenun pakaian kepada Ibu Hawa dan kemudian mengajari Nabi Adam alaihissalam cara merajutnya. Nabi Adam dan Hawa telah menikah sejak di surga, tetapi mereka tidak melakukan hubungan suami istri selama di surga. Namun setelah di dunia, barulah mereka melakukannya sehingga dikaruniai anak-anak. Semasa hidup selama 1000 tahun lamanya, Nabi Adam alaihissalam mampu memiliki keturunan yang jumlahnya sangat banyak.
Menurut sebagian riwayat dari kitab Ibnu Katsir menyebutkan jumlah anak dan cucu Nabi Adam alaihissalam mencapai 400.000 orang. Namun angka kelahiran yang pesat tidaklah terjadi dalam masa yang singkat dan bersamaan, melainkan bertahap dari tahun ke tahun dan abad ke abad. Dari keturunan Nabi Adam alaihissalam ini menjadikan populasi manusia sampai sekarang menjadi sangat banyak sekali. Mereka telah banyak menyebar di pelosok daerah dan negeri. Perbedaan wujud manusia kian bervariasi sesuai daerah yang ditinggali. Ada yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit coklat, berkulit sawo matang, berkulit blasteran, berhitung mancung, berhitung pesek, bermata sipit, berwajah tampan dan jelek, berpostur pendek dan tinggi, bersuku-suku, dan Maha Suci Allah yang telah mampu menciptakan manusia dengan takdir yang beraneka ragam. Namun, Allah SWT tidak menarik keistimewaan seorang hamba dari wujud fisiknya, tetapi dari ketakwaan dan keimanannya yang kuat. Lalu siapakah manusia pertama yang terlahir dari rahim ibu di dunia? Dan apa sumpah ruh-ruh anak Adam sebelum lahir di dunia? Mari simak sampai selesai. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah Islami. Dahulu, sebelum anak cucu Adam lahir, Allah SWT telah mengeluarkan roh-roh kita dari sulbi atau tulang punggung bagian belakang Nabi Adam alaihissalam. Peristiwa itu terjadi di Nu'at, tepat di hari Arafah. Setelah seluruh anak cucu Adam keluar, kemudian ditebarkanlah mereka untuk diambil sumpah-sumpahnya. Allah SWT kemudian berbicara secara langsung dengan seluruh anak cucu Adam. "Bukankah aku ini Rabbmu?" Kemudian mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami bersaksi." Allah SWT mengambil sumpah seluruh anak cucu Adam agar kelak ketika telah datang hari kiamat, mereka tidak mengingkari pernyataan itu, dan agar kelak mereka tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengang terhadap ini," dan tidak mengatakan, "Sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Rabb sejak dulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat?" Kisah ini terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172-173. Hasil awal dari pernikahan Nabi Adam dan Hawa, kemudian Allah SWT berikan karunia kepada keduanya sepasang anak dalam kandungan ibu Hawa. Setelah mengandung sekian bulan lamanya, akhirnya lahirlah sepasang anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan yang satu perempuan. Kedua anak kembar itu lantas yang laki-laki diberi nama Qabil dan yang perempuan diberi nama Iklimah. Qabil adalah anak pertama dan tertua Nabi Adam alaihissalam, dan dialah anak manusia pertama yang terlahir dari rahim ibu. Namun sebagian riwayat lain menyebutkan bahwa putra-putri pertama Nabi Adam bukanlah Qabil dan Iklimah, melainkan Abdullah dan saudara perempuannya. Qabil dan Iklimah disebut-sebut sebagai putra ketiga Nabi Adam alaihissalam, sedangkan Habil dan Labuda adalah putra Nabi Adam kelima, sedangkan Syed putra keenam. Bersumber dari sebagian kitab tarikh dijelaskan bahwa dahulu ibu Hawa mengandung sebanyak 20 kali kehamilan dan melahirkan sebanyak 40 anak. Setiap kelahiran selalu berpasang cowok dan cewek, kecuali hanya satu kelahiran yang tidak, yaitu ketika melahirkan Syed bin Adam. Namun dari riwayat lainnya dijelaskan bahwa ibu Hawa melahirkan anak-anaknya sebanyak 120 kali. Anak pertama disebut adalah Qabil yang cowok dan Iklimah yang cewek. Sedangkan putra dan putri terakhir Nabi Adam dan Hawa bernama Abdul Mukhis yang cowok dan yang cewek bernama Ummul Mukhis. Dari keturunan-keturunan seluruh anak cucu Nabi Adam dan Hawa, lama-kelamaan menghasilkan populasi yang besar, bahkan mampu mencapai 400.000 jiwa dalam kurun waktu sekitar hampir 1000 tahun atau dalam masa usia hidup Nabi Adam alaihissalam di bumi. Kemudian anak cucu Adam menyebar ke pelosok dunia bertahap dari tahun ke tahun dan abad ke abad. Namun semakin bertambahnya waktu, banyak penyimpangan-penyimpangan dan kemusyrikan di dunia. Hal ini menyebabkan banyak permunculan agama baru. Agama pertama di dunia adalah agama Islam. Setiap manusia yang lahir ke bumi terlahir dalam kondisi Islam yang suci.
Hanya saja orang tuanya lah yang menjadikannya kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fabawahu yuhawwidanihi aw yunasyiranihi." Yang artinya, setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam kondisi fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dahulu, Nabi Adam alaihissalam diterkam cobaan yang sangat pahit dan menyedihkan. Belum selesai derayan air mata setelah menyesali kesalahannya sewaktu memakan buah khuldi di surga dahulu. 140 tahun lamanya Nabi Adam menangisi dosa-dosanya demi mendapat ampunan dari Allah SWT setelah dikeluarkan dari surga. Namun, cobaan di dunia kini datang dari dalam keluarganya sendiri. Konflik berdarah terjadi di antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Hal ini lantas mengakibatkan salah satu anak kesayangan Nabi Adam yang sangat solih dan taat harus memegang nyawa sebab dibunuh dan berakhir meninggal dunia. Derai tetesan air mata Nabi Adam berlinang deras ketika mengetahui anak kesayangannya dibunuh dengan keji. Duka mendalam Nabi Adam alaihissalam membekas selama puluhan tahun. Nabi Adam menangisi anaknya kala dibunuh selama 40 tahun lamanya. Begitu besar cobaan yang dihadapi Nabi Adam alaihissalam. Al-Auza'i meriwayatkan dari Hasan bin Atiyah. Ia mengatakan, Nabi Adam berada di surga selama 100 tahun. Riwayat lain mengatakan 60 tahun. Menangisi surga selama 70 tahun. Menangisi kesalahannya selama 70 tahun. Dan menangisi anaknya kala dibunuh selama 40 tahun. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Berikut kisah nyata pembunuhan manusia pertama di bumi yang sangat menyedihkan. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah Islami. Dahulu kala, Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa memiliki banyak anak kembar. Ketika mereka telah beranjak dewasa, Nabi Adam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan yang lahirnya tidak bersamaan atau secara bersilang. Nabi Adam alaihissalam kemudian memerintahkan agar Habil menikahi Iklimah, yaitu saudara perempuannya yang lahir bersamaan dengan Qabil. Sedangkan Qabil menikahi Labuda, yaitu saudara perempuannya yang lahir bersamaan dengan Habil. Namun sayangnya, iblis berhasil membisiki dan membujuk Qabil untuk menolak perintah itu karena dianggap tidak adil. Qabil lantas berkeinginan mempersunting Iklimah yang sangat cantik jelita yang juga dulu lahir bersamanya. Qabil tak mau menikah dengan Labuda yang wajahnya jauh tak secantik dibanding saudara kembarannya Iklimah. Namun pernikahan di waktu itu tidak diperkenankan sama kembarannya dan harus disilang. Karena Qabil masih bersikeras, maka Nabi Adam memohon pertolongan kepada Allah SWT. Nabi Adam lantas memerintahkan Qabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban. Nabi Adam kemudian pergi haji ke Mekah dan hendak menitipkan putra-putranya ke langit, namun ditolak. Kemudian Nabi Adam menitipkan ke bumi dan gunung, namun tetap ditolak. Walhasil, Qabil bersedia untuk menjaga adik-adiknya. Kemudian dilakukanlah persembahan oleh Qabil dan Habil. Sebagai peternak kambing yang sukses, Habil membuat persembahan dengan seekor kambing yang gemuk. Sedangkan Qabil membuat persembahan dengan seikat hasil panen tanaman yang berkualitas buruk. Tidak disangka, lalu tiba-tiba datanglah api menyambar dan memakan hewan persembahan Habil. Sedangkan tanaman persembahan Qabil terbengkalai dan tidak diterima. Sontak saja Qabil emosi dan berkata kepada Habil, "Sungguh aku akan membunuhmu agar tidak menikahi saudariku." Habil menyahut, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Kejadian itu membuat Qabil tidak terima dengan takdir dan ketetapan Allah SWT. Ia tidak terima apabila Iklimah menikah dengan Habil. Tidak hanya itu, Qabil lantas protes dan menuduh ayahnya dalam tidak diterimanya persembahannya. Qabil lantas berkata kepada ayahnya, "Kurban Habil diterima karena kau berdoa untuknya dan tidak berdoa untukku." Tidak hanya itu saja, Qabil juga membuat ungkapan-ungkapan ancaman yang ditujukan untuk melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri, yaitu Habil.
Pada suatu malam, Nabi Adam alaihissalam melihat Habil tidak ada. Ada apa sebenarnya yang tengah terjadi? Seharusnya waktu malam-malam seperti ini, biasanya Habil sudah pulang. Namun semenjak mengembala kambing-kambingnya, Habil tidak berkunjung pulang ke rumah. Melihat keyakinan itu, maka Nabi Adam alaihissalam kemudian memerintahkan Qabil untuk mencari Habil adiknya itu. Berangkatlah Qabil mencari keberadaan Habil. Setiap tempat ia susuri, terutama tempat yang biasa Habil gunakan untuk mengembala kambing. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Qabil berhasil menemukan saudaranya yaitu Habil. Qabil lantas berkata kepada Habil, "Kurbanmu diterima, sementara kurbanku tidak." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Ucapan Habil lantas menyulut emosi Qabil. Qabil marah besar dan menghajar Habil dengan sebuah benda tumpul. Badan Habil yang terkena luka parah lantas membuatnya tak berdaya dan berakhir tewas meninggal dunia. Peristiwa berdarah inilah yang menjadi awal kisah pembunuhan manusia pertama kalinya di bumi ini. Menurut riwayat lain, dikisahkan bahwa sewaktu Habil sedang tidur, datanglah Qabil dengan membawa sebongkah batu keras. Kemudian Qabil melemparkan bongkah batu itu ke arah kepala Habil hingga akhirnya kepala Habil pecah. Hal inilah yang menyebabkan Habil meninggal dunia. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kematian Habil disebabkan dicekik dengan kuatnya oleh Qabil sehingga nyawa Habil pun melayang. Tidak hanya itu, kematian Habil dikarenakan juga karena hasil gigitan yang sangat keras. Na'udzubillah min dzalik. Lokasi pembunuhan Habil terletak di sekitar pegunungan Qosiun, yaitu pegunungan tinggi yang berhadapan dengan kota Damaskus di negara Suriah. Tepatnya di sebelah utara kota Damaskus ada sebuah gua yang bernama Gua Dam. Dan dipercaya Gua Dam inilah gua di mana Habil dibunuh oleh Qabil. Peristiwa pilu ini membuat Nabi Adam alaihissalam dirundung kesedihan yang sangat dahsyat. Nabi Adam kerap menangisi bercucuran air mata selama 40 tahun lamanya setelah dibunuhnya Habil. Setelah Qabil membunuh Habil, kemudian Qabil memanggul jasad Habil selama 100 tahun lamanya. Dan ada pula yang menyebutkan selama 1 tahun. Qabil lantas kebingungan mau dikemanakan jasad adiknya itu. Rasa penyesalan menyelimuti dirinya. Kemudian barulah Allah SWT mengutus 2 ekor burung gagak untuk memberikan informasi tentang seharusnya bagaimana Qabil menguburkan jasad Habil. Allah SWT berfirman, kemudian Allah mengutus ekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh celakanya aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Kisah lain dari Al-Hafidz Ibnu As-Sakir menjelaskan bahwa dahulu Ahmad bin Katsir pernah bermimpi bertemu dengan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Ahmad bin Katsir juga bermimpi bertemu dengan para sahabat seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan juga putra Nabi Adam yaitu Habil. Habil dimohon untuk bersumpah bahwa darah yang berceceran itu adalah darah Habil sendiri. Habil pun akhirnya berani bersumpah bahwa darah itu memang darahnya. Tidak hanya itu, Habil juga memohon kepada Allah SWT agar berkenan menjadikan tempat itu sebagai tempat mustajab untuk memanjatkan doa. Alhasil, Nabi Muhammad SAW membenarkan permohonan itu di dalam mimpi Ahmad bin Katsir. Sejak fenomena mimpi yang luar biasa itu membuat Abu Dawud dan Umar terbiasa berziarah dan mengunjungi tempat tersebut setiap hari Kamis. Subhanallah. Setelah sekian tahun lamanya Qabil memanggul jenazah sang adik hingga dirundung kebingungan dan penyesalan, barulah ia diberikan hidayah oleh Allah SWT bagaimana seharusnya menguburkan jasad adiknya. Allah SWT lalu mengutus 2 ekor burung gagak yang saling berkelahi dan satu di antaranya mati. Kemudian burung yang masih hidup menguburkan bangkai saudaranya dengan menggali tanah lalu memasukkannya ke dalam kubur. Peristiwa itu lantas diikuti oleh Qabil. Dia lalu menggali tanah untuk membuat liang kubur. Setelah itu barulah Qabil memasukkan jasad Habil ke dalam liang dan menguburkannya.
Lokasi makam Habil ada yang meyakini berada di daerah Aden, yaitu pesisir negara Yaman. Setelah itu, rasa takut menyelimuti diri Qabil. Dia tidak berani kembali ke rumah karena takut dengan ayahnya jika telah mengetahui bila Habil telah mati terbunuh. Qabil lantas memilih kabur dan minggat dari kampung halaman menuju tempat perasingan di luar sana. Pembunuhan adalah sebuah perbuatan dosa besar yang pasti kelak akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. Itulah balasan yang pantas bagi orang berdosa akibat iri, dengki, dan suka membunuh hanya gara-gara memperebutkan wanita pasangan hidup. Berikut kisah lengkap nasib Qabil setelah membunuh Habil dan kisah Nabi Syed alaihissalam. Namun sebelum lanjut ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah Islami. Atas peristiwa berdarah itu, kemudian Allah SWT menurunkan hukuman kepada Qabil. Hukuman itu disegerakan kepada Qabil karena perlakuannya yang semena-mena dan memutuskan kekerabatan. Allah SWT mengazab Qabil dengan melekatkan betis dan pahanya. Kemudian wajah Qabil dihadapkan ke arah matahari yang terik dan panas. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada suatu dosa yang paling layak untuk Allah segerakan hukumannya di dunia di samping azab yang Allah simpan untuk pelakunya di akhirat nanti, melebihi dosa berlaku semena-mena dan memutuskan kekerabatan." Nabi Adam alaihissalam kemudian dirundung kesedihan setelah mengetahui putra kesayangannya wafat dibunuh. Sebuah syair Nabi Adam lalu terucap, "Berubah sudah negeri ini, juga orang-orang yang ada di atasnya. Wajah bumi kini penuh debu dan kusam. Seluruh warna dan rasa kini telah berubah. Jarang lagi terlihat rona muka berseri dan menyenangkan." Kemudian datanglah sautan dari syair Nabi Adam itu, "Wahai Abu Habil, keduanya sama-sama terbunuh. Yang masih hidup berubah laksana mayat yang disembelih. Muncullah wajah berseri yang dulu pernah ada. Namun dengan takut ia pun datang dan berteriak." Menurut As-Sa'labi, setelah peristiwa berdarah yang merenggut nyawa Habil, kondisi bumi berguncang-guncang selama 7 hari sejak Habil meninggal dunia. Kejadian aneh dan fenomena aneh juga banyak bermunculan. Pohon-pohon beberapa jenis ada yang berduri. Buah-buahan rasanya aneh dan berubah, padahal biasanya nikmat tapi kini telah berubah. Selain itu, juga ada air-air yang tadinya rasanya tawar, tiba-tiba langsung berubah rasanya menjadi asin bagaikan air garam. Menurut keterangan ahli kitab yang diyakini dari kitab Taurat menjelaskan bahwa kemudian Qabil hidup dan menetap di daerah Nud atau Qonin yang letaknya di sebelah timur Aden. Di perkampungan itu, kemudian Qabil membangun tempat tinggal, bekerja, dan menikah. Dari pernikahan itulah yang nantinya akan melahirkan bibit-bibit keturunan yang kelak banyak mewarisi sifat iri dengki dari Qabil dan juga banyak melakukan perbuatan dosa dan kesyirikan. Setelah perkawinan itu, istri Qabil kemudian hamil dan melahirkan anak yang bernama Khanukh. Dari Khanukh ini kemudian memiliki anak Andar. Kemudian Andar memiliki anak Mawahil. Kemudian turun lagi Mutusyail, kemudian turun lagi Lamik, kemudian turun lagi Abal. Dikisahkan Abal ini adalah cucu keturunan Qabil yang tinggal di dalam tenda berbentuk kubah dan memiliki harta benda. Cucu lain ada yang bernama Naubal, yaitu manusia yang pertama kali menabuh gendang dan simbal. Selain itu ada juga keturunan Qabil lain yang bernama Taubalqin, yaitu manusia pertama yang menciptakan peralatan dari bahan perunggu dan besi. Kematian Qabil masih menjadi misteri yang sangat menyedihkan. Ada yang mengatakan bahwa Qabil mati ketika ditawan oleh adiknya yaitu Nabi Syed alaihissalam. Dahulu keturunan Nabi Adam ada yang menjadi pengikut Qabil dan ada pula yang menjadi pengikut Nabi Syed bin Adam alaihissalam. Suatu ketika muncullah peperangan antara kelompok Nabi Syed melawan kelompok Qabil. Namun akhirnya Qabil kalah dan dijadikanlah dia tawanan. Qabil lantas dimasukkan ke dalam penjara yang hawanya panas sehingga akhirnya dia mati di dalam penjara itu. Setelah Nabi Adam kehilangan Habil, Allah SWT menurunkan pengganti terbaik selanjutnya. Ibu Hawa kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Syed. Putra Nabi Adam itu terlahir ketika usia Nabi Adam mencapai umur 130 tahun. Kemudian setelah dewasa, Syed menikah. Dan setelah di usianya yang ke 165 tahun,
Ia kemudian dikaruniai seorang putra yang bernama Anusi. Putra Nabi Adam yakni Nabi Syed inilah yang kemudian diangkat menjadi nabi penerus Nabi Adam alaihissalam. Dari jalur Syed dan Anusi inilah silsilah Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nur Nabi Muhammad SAW juga dahulu berpindah dari Nabi Adam alaihissalam menuju Nabi Syed alaihissalam. Karena keistimewaan itulah Nabi Adam alaihissalam selalu mengawasi dan memberi perhatian lebih kepada Nabi Syed alaihissalam sebagai rasa hormat untuk kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Nabi Syed merupakan nabi yang mungkin masih jarang kita dengar karena tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Dari riwayat Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jumlah nabi adalah sebanyak 124.000 jiwa. Dari Ibnu Hibban yang meriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi?" 124.000 nabi, jawab Rasul. "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah Rasul di antara mereka?" Tanyaku kembali. "Sebanyak 313 Rasul," jawab beliau. "Wahai Rasulullah, apakah Adam seorang nabi yang diutus?" Tanyaku menyusul. "Ya, dan Allah menciptakannya dengan tangan-tangannya, menitipkan sebagian ruh ciptaannya kepadanya, lalu Allah menyempurnakannya sehingga mampu berdiri berhadapan," jawab beliau. Dari riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menjelaskan kalau Nabi Syed memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan anak-anak Nabi Adam lainnya. Di antara keunggulan itu adalah Nabi Syed adalah seorang yang memiliki segudang keilmuan yang luas, memiliki kecerdasan tinggi, memiliki ketakwaan kepada Allah SWT yang bagus, dan beliau dikenal sebagai anak yang paling patuh dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Nabi Syed alaihissalam diutus Allah SWT untuk menyebarkan risalah kepada umatnya agar selalu taat kepada Allah SWT. Allah SWT juga lantas menurunkan kepada Nabi Syed berupa suhuf yang jumlahnya sebanyak 50 lembar. Isi di dalam lembaran-lembaran suhuf itu diantaranya berisi tentang firman-firman Allah, kefarduan, hukum, sunnah, syariat-syariat Islam, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Syed alaihissalam lantas mengajarkan isi kandungan suhuf-suhuf kepada kaum Bani Adam agar selalu menyembah dan taat kepada perintah-perintah Allah SWT. Nabi Syed alaihissalam bertempat tinggal di daerah Makkah. Beliau juga sering berhaji dan umroh di sana. Hal hebat lainnya yang dilakukannya adalah beliau mampu merenovasi Ka'bah dengan menggunakan material seperti susunan batu dan juga lumpur kental. Subhanallah. Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus Allah kepada anak cucunya untuk menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah SWT. Beliau adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah SWT, dan beliau adalah orang pertama bumi yang menangis dan bertaubat atas dosa dan kesalahannya. Ketika usia Nabi Adam alaihissalam telah menginjak usia 1000 tahun, maka tibalah masa kematian Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT kemudian mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam yang sangat mulia. Sebelum Nabi Adam wafat, beliau sudah mengalami sakit-sakitan di usia senjanya. Siang dan malam beliau juga banyak memberikan wasiat kepada anak-anaknya dan mengajarkan banyak hal tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT. Nabi Adam alaihissalam juga berwasiat bahwa nantinya akan ada sebuah bencana hebat, yaitu terjadinya banjir bandang yang sangat besar. Duka menyedihkan menyelimuti istri dan anak cucu Nabi Adam ketika datangnya detik-detik wafatnya Bapa umat manusia itu. Betapa sedihnya keluarga Nabi Adam alaihissalam ketika harus kehilangan seorang yang solih, seorang nabi yang tak henti-hentinya ratusan tahun menangisi dosa-dosanya walaupun hanya sebab satu kesalahan. Berikut kisah menyedihkan ketika detik-detik wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Namun sebelum ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin dalam mensiarkan kisah-kisah Islami. Dahulu sebelum wafat, Nabi Adam alaihissalam sempat berpesan dan berwasiat kepada anak-anaknya. "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku ingin sekali buah surga."
Atas permintaan itu, maka anak-anak Nabi Adam memenuhi permintaan itu. Kemudian, pergilah mereka untuk mencari buah surga yang diinginkan sang ayah. Mereka berangkat dengan membawa beberapa peralatan yang nantinya dibutuhkan untuk memetik buah itu. Di antaranya adalah kapak, sekop, dan membawa keranjang. Mereka lalu mencari di mana lokasi buah surga. Namun tidak disangka, saat berada dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan para malaikat. Malaikat itu membawa lembaran kain kafan dan kamper dari surga, yang nantinya itu semua akan diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat pun lalu bertanya kepada anak-anak Nabi Adam, "Wahai anak-anak Adam, mau mencari apa kalian? Atau apa mau kalian? Dan mau kemana kalian?" Anak-anak Nabi Adam menjawab, "Ayah kami sedang sakit dan menginginkan buah-buahan surga." Malaikat berkata, "Pulanglah kalian, ayah kalian sudah hampir meninggal dunia." Atas pemberitahuan dari para malaikat, akhirnya pulanglah anak-anak Nabi Adam alaihissalam ke rumah kembali. Malaikat maut kemudian mendatangi rumah Nabi Adam alaihissalam. Di saat itu, Ibu Hawa rupanya mengetahui siapa tamu yang mendatangi rumahnya. Dengan sedihnya, Ibu Hawa lalu memeluk tubuh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam lantas berkata kepada Ibu Hawa, "Menjauhlah dari diriku, karena aku sudah ada sebelum kamu ada. Biarlah aku bersama para malaikat Robku Azza wa Jalla." Tepat di hari Jumat, tibalah waktu detik-detik wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Dari itu pula, kemudian malaikat maut mendekati tubuh Nabi Adam alaihissalam. Malaikat maut lantas mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam dari dalam tubuhnya. Dengan begitu, wafatlah Nabi Adam alaihissalam. Wafatlah seorang nabi mulia yang selama hidupnya dipenuhi tetesan air mata taubat atas kesalahannya. Hari itu adalah hari kesedihan dan derayan air mata yang sangat mendalam di benak anak-anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dari itu pula, para malaikat yang hadir mengucapkan salam takziah kepada putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Syed alaihissalam. Dia adalah anak yang sekaligus putra yang mendapatkan wasiat dari Nabi Adam alaihissalam. Peristiwa alam bermunculan mengiringi kesedihan atas wafatnya Nabi Adam alaihissalam yang mulia. Fenomena di atas langit nampak terlihat jelas mengeluarkan kejadian-kejadian aneh yang sangat tak biasa. Matahari yang biasa bersinar terang di siang hari berubah menjadi gerhana matahari selama 7 hari 7 malam. Tidak hanya itu, gerhana tidak hanya terjadi pada matahari, tetapi terjadi juga pada bulan. Bulan juga mengalami gerhana di malam hari selama sejak meninggalnya Nabi Adam alaihissalam hingga selama 7 hari 7 malam. Setelah nyawa Nabi Adam alaihissalam dicabut, para malaikat kemudian memandikan jenazah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian jasad Nabi Adam diletakkan di atas kain kafan untuk dikafani dan diberikan kamper. Setelah itu, para malaikat lalu mensolati jenazah Nabi Adam alaihissalam dengan bertakbir sebanyak 4 kali. Begitu istimewanya jenazah Nabi Adam alaihissalam sehingga mendapatkan pelayanan dari para malaikat. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang dimandikan, dikafani, diberi kamper dan disolatkan oleh para malaikat secara istimewa. Para malaikat kemudian menggalikan sebuah liang lahat untuk menguburkan jasad Nabi Adam alaihissalam. Setelah liang lahat jadi, barulah kemudian jasad Nabi Adam alaihissalam dimakamkan dan menimbunnya dengan tanah. Para malaikat kemudian berkata kepada anak-anak Nabi Adam alaihissalam, "Wahai anak-anak Adam, inilah syariat kalian." Begitulah proses tata cara pemakaman yang dilakukan para malaikat terhadap jasad Nabi Adam alaihissalam yang mulia. Menurut riwayat hadis dari Ibnu Asakir menjelaskan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, maka menangislah seluruh makhluk selama 7 hari lamanya. Setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, tugas-tugas kenabian kemudian diteruskan kepada putranya yang bernama Nabi Syed alaihissalam. Nabi Syed alaihissalam adalah seorang nabi yang mungkin jarang terdengar karena tidak masuk dalam daftar nama 25 nabi yang wajib diketahui. Kenabian Nabi Syed alaihissalam juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya.
Keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Syed adalah ada sebanyak 50 lembar suhuf yang diturunkan Allah kepada Nabi Syed alaihissalam. Lokasi makam Nabi Adam alaihissalam masih banyak memperselisihkan. Riwayat yang masyhur mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam dimakamkan berdekatan dengan sebuah gunung yang terletak di India, yaitu tempat yang dulu beliau diturunkan dari surga. Namun ada pula yang mengatakan bahwa makam Nabi Adam berada di Gunung Abu Qubais di Mekah, yaitu sebuah gunung tinggi yang menghadap ke tanah haram. Namun Ibnu Jarir berpendapat bahwa saat terjadi banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihissalam, jasad Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dipindahkan ke dalam peti yang kemudian dimakamkan kembali di daerah Baitul Maqdis, Palestina. Subhanallah. Tubuh akan merasakan sakit nyeri yang dahsyat ketika detik-detik pencabutan ruh di saat kematian. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti kelak dialami oleh seluruh umat manusia. Saat kematian, tubuh seakan dihimpit, nafas sesak seakan keluar dari lubang jarum. Bahkan para nabi yang merupakan para kasih Allah juga merasakan betapa menyakitkannya sakaratul maut itu. Di saat kematian, orang kafir dan ahli maksiat, mereka akan didatangi malaikat maut dengan wajah dan penampilan yang sangat menyeramkan. Malaikat maut tak segan-segan memukuli mereka hingga ruh mereka keluar dari sajadnya. Peristiwa itu merupakan peristiwa yang sangat mengerikan. Berbeda dengan orang beriman, saat detik-detik sakaratul maut, malaikat maut akan datang dengan pakaian yang indah, wajah yang elok, berseri, bercahaya indah, serta membawakan kain kafan dan wangian surga untuk ruh si hamba. Namun, di balik peristiwa kematian yang mengerikan itu, ada sebuah kisah unik dari Nabi Adam alaihissalam yang berani membantah dan menolak malaikat maut ketika hendak mencabut nyawanya. Namun sebelum ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah islami. Dahulu saat Allah SWT meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam kemudian bersin dan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Allah SWT kemudian membalasnya dengan berkata, Yarhamukallah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Assalamualaikum. Para malaikat lalu membalas salam Nabi Adam, Waalaikumsalam. Begitulah cara Allah mengajarkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah SWT berfirman dengan posisi kedua tangannya menggenggam, Pilihlah mana saja yang kau inginkan. Nabi Adam menyahut, Aku memilih tangan kanan Tuhanku. Kemudian Allah membuka genggaman tangannya dan diperlihatkanlah Nabi Adam dan keturunannya. Nabi Adam lantas bertanya, Ya Rob, siapakah mereka? Allah menjawab, Mereka itu keturunanmu. Dari situlah diketahui tulisan usia anak cucu Adam yang dikenali di antara kedua mata mereka. Tidak hanya itu, di antara mereka ada seseorang yang memunculkan sinar terang, tetapi memiliki umur yang pendek, yaitu hanya berusia 40 tahun saja. Nabi Adam lalu penasaran dan bertanya kepada Allah SWT, Ya Rob, siapakah dia? Allah menjawab, Dia itu anakmu, Daud. Nabi Daud hanya ditakdirkan Allah hanya berusia 40 tahun saja. Kemudian Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Allah untuk menambahkan umur Nabi Daud. Aku tambahkan 60 tahun dari usiaku. Allah SWT kemudian menjawab, Baik, silakanlah kamu tinggal di surga. Alhasil, Nabi Adam pun menyisihkan 60 tahun umurnya untuk diberikan kepada anak cucunya, yakni Nabi Daud alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kemudian menghuni surga sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah SWT. Seperti kisah sebelumnya, Nabi Adam hidup di surga bersama ibu Hawa untuk beberapa waktu. Kemudian ketika datang godaan iblis yang membujuk mereka memakan buah khuldi, maka hal itu menjadikan awal di mana Nabi Adam diusir dari surga untuk diturunkan ke bumi. Peristiwa itu bukan semata-mata kesalahan Nabi Adam alaihissalam, tetapi memang sudah menjadi ketetapan Allah SWT untuk menjadikan Nabi Adam sebagai penghuni sekaligus pemimpin di bumi.
Nabi Adam alaihissalam lalu menghabiskan sisa hidupnya di bumi hingga memiliki keturunan dari istrinya, yaitu Ibu Hawa. Hanya dalam masa yang cepat dan singkat, keturunan Nabi Adam bertambah banyak dari tahun ke tahun. Hal ini menjadikan populasi manusia di era Nabi Adam alaihissalam sangat banyak sekali. Dikisahkan juga bahwa selama Nabi Adam alaihissalam masih hidup, beliau telah menyaksikan keturunannya yang jumlahnya mencapai 400.000 orang. Setiap jiwa yang hidup pasti kelak akan merasakan yang namanya kematian. Tidak berbeda halnya dengan Nabi Adam alaihissalam. Dikisahkan dari hadis riwayat Ibnu Hibban, dahulu ketika usia Nabi Adam alaihissalam telah habis di saat menginjak umur 960 tahun, maka tibalah waktu kematian beliau. Allah SWT kemudian mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian berangkatlah malaikat maut menemui Nabi Adam alaihissalam di kediamannya. Namun ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Adam, malaikat malah diprotes habis-habisan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam lalu berkata, "Kamu itu terburu-buru. Allah itu menetapkan usiaku 1000 tahun." Malaikat lalu menjelaskan, "Iya betul, tapi 60 tahun diantaranya sudah kamu berikan untuk anakmu, yaitu Daud." Nabi Adam alaihissalam lalu membantah malaikat maut yang mau seenaknya hendak mencabut nyawanya. Nabi Adam merasa bahwa dulu beliau ditakdirkan Allah berumur 1000 tahun, padahal sekarang kan baru berumur 960 tahun. Kok bisa-bisanya malaikat maut datang lebih awal seperti tamu tak diundang? Nabi Adam alaihissalam menolak kehadiran malaikat maut karena dirasa ajalnya belum sampai. Meskipun sudah diingatkan malaikat, Nabi Adam tetap membantahnya karena selama ini beliau sangat teliti dalam menghitung tahun umur hidupnya yang sudah lalu. Atas penolakan itu, alhasil Allah SWT lalu memerintahkan malaikat untuk menunjukkan cacatan hujah Nabi Adam yang dulu pernah diucapkannya. Hal ini untuk mengatasi penolakan dari orang yang ingkar dan memiliki sifat pelupa. Saksi dan bukti lalu ditunjukkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata memang benar. Setelah mengetahui bukti-bukti itu, barulah Nabi Adam alaihissalam bisa mengingatnya. Nabi Adam ternyata lupa kalau dulu ia sempat berkata untuk memberikan sisa umurnya 40 tahun kepada cucunya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Dari sifat lupanya inilah kemudian yang diwariskan Nabi Adam kepada para anak cucunya, di mana anak cucu Nabi Adam juga memiliki sifat ingkar dan pelupa. Atas peristiwa itu, maka tidak heran bila manusia hingga saat ini banyak yang suka ingkar dan suka lupa terhadap ketetapan Allah SWT. Sikap protes memprotes ternyata sudah ada dan sudah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka dari itu, apabila di antara kita ada yang lupa dan tersesat, maka seyogyanya bagi kita untuk meneguh dan mengingatkan saudara-saudara kita agar kembali ke jalan Allah SWT yang lurus dan benar. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.